Kembali lagi bersama dengan saya. Kali ini saya akan ditemani oleh seorang pendeta. Nanti beliau akan memperkenalkan dirinya. Ya, dengan podcast kita Sharing God. Jadi ini podcast kita tentang sharing dari orang-orang yang akan menyampaikan sebuah pesan ataupun informasi yang berguna buat kita. Oke, selamat siang Pak Pendeta. Selamat siang. Ya, boleh memperkenalkan diri dulu Pak? Oh ya, boleh. Ya, jadi saya Pendeta Ivan Sampepuntu. Saya pendeta Gereja Toraja dan saat ini menjadi pendeta tugas khusus di IAKN Toraja. Sudah berkeluarga Pak? Sudah, 1 istri dan ada 4 orang anak. Ya, jadi Pak Pendeta, podcast ini merupakan podcast untuk orang-orang bisa mendapatkan informasi, ya puji Tuhan atau bersyukur ketika informasi tadi bisa menginspirasi begitu Pak. Topik kita hari ini Pak tentang anak dalam budaya Toraja begitu. Nah, jadi boleh Pak dijelaskan karena kan Toraja menjadi salah satu suku yang unik di Indonesia begitu ya. Mungkin bisa Bapak jelaskan dulu tentang Toraja dan juga nanti kaitannya anak dalam budaya Toraja. Boleh Pak, silakan. Iya, jadi Toraja ini kan salah satu suku di Sulawesi Selatan ya. Dia disebut sebagai suku Toraja. Kemudian dia berada di daerah pegunungan yang tentu secara antropologi mereka berada di daerah dataran tinggi ya. Nah, orang Toraja memang memiliki keunikan budaya yang menurut saya sangat unik. Jadi dia punya keunikan budaya yang sangat unik, yang sungguh-sungguh berbeda dengan orang-orang yang daerah pesisir. Kalau kita melihat, apakah misalnya kalau kita bertanya, apakah orang Toraja itu punya lontara seperti orang Bugis misalnya, memang orang Toraja tidak punya lontara. Tetapi orang Toraja punya ukiran. Ukiran itu ya biasanya ditempatkan di rumah Toraja atau ditempatkan di lumbung, dan ukiran itu sebuah simbol yang akan mengungkapkan sesuatu kepada orang yang melihatnya sebenarnya. Jadi orang mengetahui makna dari ukiran, ada makna dari ukiran-ukiran tersebut. Jadi itulah yang berbicara kepada mereka ukiran-ukiran itu. Sekalipun secara mereka bertutur secara lisan, bukan secara tertulis, tetapi kita bisa melihat sesuatu yang unik dalam makna-makna ukiran yang mereka buat. Jadi di situ kita bisa melihat tentang apa yang mereka ingin sampaikan dari ukiran-ukiran itu. Dan kemudian dalam konsep orang Toraja ada 2 ritual besar yang kemudian dia selalu berpasangan. Karena itu dalam konsepnya seringkali disebut sebagai aluk simonetang stalang sangka silaweran. Artinya dia ritus yang berpasangan antara ritus kehidupan dan ritus kematian. Jadi 2 ritus ini adalah dua ritus yang tidak bisa terpisahkan. Nah, dalam konsep itu kita bisa melihat misalnya bahwa ketika orang Toraja mati, ini dalam konsep aluk todolo ya, artinya agama tradisional. Jadi kalau orang dalam konsep aluk todolo misalnya, kalau orang Toraja itu meninggal, maka dianggap bahwa ketika ritus kematiannya itu dilaksanakan, maka dia akan sampai pada tempat perhentian yang disebut sebagai puya. Puya. Tetapi apakah dia sudah akan bagaimana caranya untuk sampai pada kekekalan? Maka ada ritus berpasangan di sana, yaitu ritus kehidupan. Nah, ketika ritus kehidupan dilaksanakan, maka di sana ada yang disebut sebagai dibalikan pesumna atau dibalikan patena. Nah, dalam ritus itu biasanya ada sebuah bate yang tinggi di atas itu yang ditempatkan biasanya di depan tongkonan itu, dan biasanya diarak di kalakparan namanya. Nah, bate yang dibuat itu biasanya berdasarkan, ada kampung yang berdasarkan orang yang sudah meninggal. Jadi ketika dia didirikan bate, dan ini dalam konsep elektoral ya, ketika didirikan bate artinya ada orang yang ritusnya sudah dilaksanakan pada ritus kematian. Tetapi dia masih ada di puya, di tempat perhentian sementara, sedang menunggu untuk menjadi dewa.
masuk pada kekekalannya. Dan ketika ritus kehidupan itu dilaksanakan di tongkonan, maka orang jiwa yang telah ada di puya itu dia akan masuk dalam kekekalannya ketika ritus kehidupan itu dilaksanakan. Jadi makanya ritus kematian dan ritus kehidupan itu dua ritus yang berpasangan. Jadi dia tidak bisa terpisahkan. Jadi kalau kita melihat konsep orang Toraja dari kehidupan, dari kelahiran, kehidupan sampai kematian itu sesuatu yang kemudian bisa dilihat secara siklis. Tetapi dia tidak seperti sebuah lingkaran. Seperti Hindu kan? Ya. Hindu kan seperti sebuah lingkaran. Orang kemudian meninggal, kalau dia melaksanakan hal yang baik, maka dia bisa menjadi sesuatu yang baik pula ketika dia kembali dalam kehidupan. Tapi kemudian ketika dia melakukan sesuatu yang tidak baik, maka dia bisa menjadi seekor binatang misalnya. Jadi dia tidak berbentuk lingkaran seperti itu. Iya, kalau mereka samsara ya, harus berjuang lepas dari samsara itu. betul. Tapi kalau Toraja tidak begitu, Pak ya? Tidak. Sekali lahir dan sekali mati. Jadi orang itu hanya sekali lahir dan sekali mati. Jadi kalau misalnya dalam ungkapan Heidegger misalnya ada menuju kematian ya, orang Toraja itu ada dan sedang menuju kepada kematian. Ada hidup dan kemudian menuju kematian. Tapi kemudian setelah mati dia masuk puya dan kemudian akan menuju kepada kekekalan ketika ritusnya itu digenapi. Itu dalam konsep agama tradisional. Oke, berarti ya menarik. Ya ini kan jarang kita dengar begitu ya. Jadi sebuah ritus yang bukan siklus ya, siklus yang tak putus begitu. Kalau tadi dalam konsep agama Hindu samsara begitu ya, kalau nggak salah begitu Pak ya. Jadi Toraja berbeda dengan itu. Saya melihat itu secara konteks apa yang dilakukan Pak, sehingga ada kontekstualisasi daripada Injil dan budaya tadi. Apakah kalau menurut Richard Niebuhr begitu ya, apakah Injil ini menguasai atau budaya ini yang menguasai, atau Injil menyerang budaya, atau bagaimana Pak kalau di Toraja? Iya. Kalau misalnya kalau kita melihat misalnya sejak 1913 kan ada beberapa konsep yang kita bisa lihat di sana sejak kehadiran seni ya. Jadi ada yang kemudian memang melihat budaya itu secara hitam putih. Dalam cara pandang filsafat barat kan dia melihatnya secara hitam putih kan. Kalau ini benar berarti itu pasti tidak benar. Ya betul. Kalau ini salah berarti dia yang benar gitu. Jadi cara pandangnya seperti itu, hitam putih. Ada yang melihat seperti itu. Tetapi ada juga yang mencoba sepertinya untuk mendialogkan tentang bagaimana itu Injil dan Injil itu hidup dalam budaya gitu. Jadi dia mencoba untuk mendialogkan. Sehingga misalnya ketika orang lahir atau ketika orang dibaptiskan misalnya, maka dia tidak perlu diganti namanya menjadi nama-nama Injil misalnya. Ya betul. Tapi ada juga yang mengatakan ya harus ditambah namanya di situ. Misalnya jadi Markus misalnya. Ya. Atau misalnya jadi Yohanes gitu. Karena sepertinya dia tidak menjadi, seolah-olah tidak menjadi Kristen kalau tidak diidentikan dengan ditambahkan dengan nama-nama yang ada dalam Injil. Oke. Jadi memang ada konsep yang mencoba untuk mendialogkan, tetapi ada konsep yang mencoba untuk melihat secara hitam dan putih. Okay. Dan saya kira sampai hari ini dalam gereja-gereja yang masih kuat dalam lingkup budaya tradisional, dua konsep itu masih ada itu. Ada yang melihat hitam putih dan ada yang melihat mencoba untuk berdialog dengan mencoba mendialogkan Injil dan budaya. Oke. Ya, jadi menarik ya. Jadi ini pengantar nanti sebelum kita masuk ke bagian yang kedua ya Pak Pendeta ya. Jadi rekan-rekan tetap saksikan ya bagian yang kedua. Ya, ini bagian yang pertama, pengantar untuk kita bicara kepada anak begitu ya dalam budayanya dan juga posisi anak di dalam gereja begitu. Itu yang kedua. Nanti yang ketiga terakhir baru tawarannya atau rekonstruksi teologi anaknya atau yang bisa berguna dilakukan oleh para pegiat anak ataupun gereja begitu untuk bisa melihat atau membela kebutuhan anak. Tetap saksikan kami.